Assalamualaikum warahmatullahi Recording in progress. wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, sahabat, kolega, dan teman-teman saya, seraya mohon izin pada guru-guru kita, mari kita melanjutkan ngaji kitab Maqasidul Ayah dengan terlebih dulu bersyukur atas semua nikmat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikali Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ashabihi wa aswajihi wa ashabihi amma ba'd. Para salikin jamaah semuanya, hari ini kita melanjutkan kiat ke-75 dari bukunya Syekh Izzuddin yang menerangkan bagaimana kiat kita untuk menemukan taatnya yang nikmat atau mendapatkan nikmatnya taat pada Allah. Tidak dalam posisi terpaksa dan juga tidak posisi memohonkan balasan-balasan, tapi betul-betul kita taat pada Allah. Pada kiat ke-75 menerangkan tentang faslun fil kibri. Pasal yang menerangkan tentang penyakit hati yang namanya takabur. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru ayyata'adzama ala ghairi anfatan minhu wahtikaran lahu. Yang namanya kibir, takabur, ayyata'adzama, apabila itu mengagungkan dirinya ala ghairi, di atas kita atau selain kita. Jadi kita mengagungkan diri kita di hadapan orang lain. Anafatan minhu wahtikaran lahu. Selain mengagungkan diri, maka seraya meremehkan dan merendahkan orang lain. Ini takabur. Kalau ujub, kemarin kita bicara ujub. Ujub itu adalah membanggakan diri, ya. Tapi tidak harus disertai dengan meremehkan orang lain. Ya, ujub, riya. Ya, ujub membanggakan diri, riya memamerkan. Kalau takabur gabungan dari dua tadi. Kalau takabur itu sudah di tingkat tinggi, di tingkat 3 ya, sudah ujub, ya, sudah riya, dipamerkan, melecehkan orang lain, itu namanya takabur. Walahu asbabun min jumlatil ujub wa akbaruha. Jadi namanya takabur, ya, ada beberapa faktor. Yang paling besar yang menyebabkan seseorang takabur itu adalah ujub. Ya, wa jumlatiha ujub. Salah satu yang paling besar wa akbaruha, dan itu adalah yang paling besar adalah ujub. Jadi tingkatannya orang itu riya dulu. Suka pamer. Ya, pamer itu kadang-kala kan tidak harus dipuji-puji langsung, enggak. Ya pamer aja, seneng aja. Bajunya bagus, ya pakaiannya bagus, make up-nya baru. Misalkan pamer aja. Tapi kalau sudah itu, saya pamer, tapi kok baju saya dengan ini, saya lebih ganteng ya. Misalkan. Itu sudah ujub. Saya pakai ini make up merek ini kok lebih cantik ya, itu sudah mulai ujub. Tapi begitu takabur, saya yang paling cantik, yang lainnya itu apa? Itu kira-kira
gradasinya seperti itu, para sahabat, para jamaah semuanya. Ya, wa kadzalika yutlaqul kibru 'alal ujub, dan dengan demikian kesombongan disebut juga ujub. Kesombongan itu adalah pasti ujub. Nah, gitu ya. Li'annahu sababun anhu, karena ujub menjadi penyebab kesombongan. Wala yatakabbaru illa man jahila qadrahu wa 'azzamatu rabbah. Hanya orang yang tak tahu kadar dirinya dan tidak tahu ya takabbar, mengakbarkan, mengagungkan Allah, illa man jahila, kecuali orang yang bodoh, ya, karena ukuran dia itu tidak seberapa di hadapan Allah. Apa yang kita banggakan dengan fisik, katakan ya, naudzubillah. Coba kita kelongkok wajah kita. Ya, tinggal tulangnya. Nggak usah tinggal tulangnya. Beberapa tempat di wajah kita tercoreng-coreng, berdarah-darah. Apa yang diujubkan kalau sudah seperti itu? Orang takut lari. Apalagi kalau sudah jadi jerangkong, jadi kerangka. Itu sudah orang takut. Nah, orang yang takabur adalah orang yang tidak tahu diri di hadapan ya apa? Qadrun Allah minallah. Kita itu apa? Sekedar apa? Di hadapan Allah itu tidak ada seberapanya. Jadi apa yang kita harus banggakan, harus apa? Takaburkan di hadapan orang lain. Nah, itu ya para salikin. Insyaallah. Nah, dengan demikian, li'annal azamati wal kibri ya ala yalikoni illa birabbil arbab. Sebab keagungan dan kesombongan hanya milik Allah. Ya, bahasa lain, ya, takabur, sombong itu adalah bajunya Allah. Manusia tidak boleh sedikit pun menunaikan, memakainya. Orang kalau takabur, maka dengan demikian Allah akan marah kepada kita, dan Allah itu sangat benci kepada orang yang takabur. Disebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu sangat tidak suka, Allah itu sangat murka terhadap orang-orang yang takabur. Di dalam surat An-Nahl itu disebutkan seperti itu. Karena apa? Orang yang sombong, la jarama anna la ya'lama ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi mereka itu adalah selalu meragukan bahwa Allah itu mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan mereka yang lahirkan. Dikira mereka itu tidak tahu Allah itu orang takabur. Apa semuanya kalau kita lakukan kejelekan Allah tidak tahu? Tahu. Memang manusia tidak tahu, nanti di akhirat akan tahu. Apa ketika kita di alam barzah saja juga akan bicara kok, tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita, hidung kita. Ya, semua akan bicara sendiri, menyaksikan siapa kita. Wa qad tusamma akhlaqul kubri kibron aidan likauniha musabbatan anhu. Jadi perbuatan sombong yang juga disebut kesombongan atas diri sendiri itu bisa menyebabkan dia itu sebuah kesombongan. Ya, ini kan takkid ya, waqad tusamma, maka bisa juga disamakan orang yang bersemangat sombong itu sudah dianggap sebagai penyebab kesombongan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sekarang menurut Syekh Izzuddin, wal kibru aksamun, ada beberapa tipologi dalam hal kesombongan. Ahaduhumal kibru an ba'dhi ta'atillah ta'ala, sombong, ya, sombong untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kita taat pada Allah tidak harus sombong ya. Sombong itu tetap tidak boleh. Kita beribadah tidak boleh
melecehkan orang lain. Kamu kok tidak? Tidak. Jadi tetap kita aja. Begitu juga sombong yang berkaitan dengan mutaba'atin Rasulullah SAW yang ada hubungannya dengan kita itu ittiba kepada Rasulullah. Juga nggak boleh sombong. Ya. Jadi mengikuti Allah, mengikuti Rasul tetap harus pakai adab. Harus pakai sopan santun, etika, code of conduct-nya, dan tata cara beribadah itu fikuli waktin, khalin, ya, dan dalam situasi apapun kita harus tetap pakai adab. Itu ciri orang-orang yang beribadah pada Allah. Nah, yang ketiga, ya, as-salisu kibru ala ibadah ayyaro annahu khairun minhum. Yang ketiga ini yang ada hubungannya dengan manusia pada umumnya, menyombongkan diri pada hamba dengan menilai dirinya lebih baik daripada mereka. Annahu khairun minhum. Oh, saya lebih baik. Saya lebih cakep, saya lebih cantik, saya lebih kaya, saya lebih berkuasa. Nah, ini adalah sombong yang melecehkan manusia, menilai negatif pada orang lain, dan dirinya yang paling baik itu sombong. Fayanzuru ilahi bi'ainil istira'in wal anfati wal haqriyah. Karena ia melihat dengan pandangan merendahkan, ya, iradatin merendahkan, wal anfatin congkak, wal hakriyah dan menghina. Jadi tiga, ya. Satu, melecehkan. Dua adalah merendahkan. Dan yang ketiga itu, yang kedua mencongkak, yang ketiga itu menghina. Itu kecenderungan orang-orang yang takabur. Ya, kalau sudah takabur biasanya ini merendahkan orang lain, dirinya menjadi congkak, dan yang ketiga dia adalah merendahkan, meremehkan orang lain. Tidak boleh untuk melakukan itu. Wa anna la yaqbala minhumul haq li ilmihi annahu haq. Ya. Menyombongkan diri terjun juga dengan tidak menerima, ya, la yaqbala minhul haq. Kalau ada orang berpendapat itu hak, benar, dia nggak mau nerima. Ya. Li'ilmi annahu hak, walaupun dia mengetahui itu benar. Jadi, orang yang takabur adalah menutup terhadap kebenaran orang lain. Dan inilah mengapa salah satu sebab takabur itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia adalah menutup kebenaran atas pandangan orang lain yang dia sesungguhnya tahu bahwa apa yang dia ketahui itu lawan bicaranya adalah benar, tapi tidak mau menerima. Faman amaru bi khairin taqayyara an qubulihi minhu ma'a ilmi annahu shawab. Ya. Begitu juga kalau orang sombong, faman amrahu, apabila ada orang yang menyuruhnya, amaro, ya, melakukan kebahagiaan, ia ditanggapi dengan kesombongan, sementara ia tahu orang lain itu yang benar. Di intinya itu, ya, di mereka itu menutup terhadap apa saja yang diberikan oleh lain. Ya paling jawabnya ini, ya pokoknya saya ini mau ikut ya enggak, mau ikut silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu sudah ada unsur sombong, ya. Contohnya orang sombong adalah kama taqabbaratal Yahudi an muta'abati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Seperti apa? Seperti kaum Yahudi. Yahudi itu di mana-mana adalah orang yang bangsa etnik yang sombong itu di muka bumi itu adalah bangsa Yahudi atau biasa disebut dengan Bani Israel. Dan dia selalu tidak mau menerima kebenaran orang lain. Kalau orang berpendapat itu di debat terus,
didebat terus sampai dia menang. Itu adalah orang Yahudi. Banyak akalnya, banyak melakukan sesuatu yang tidak mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Karena itu di mana-mana di dalam geopolitik internasional, Yahudi dan Israel itu maunya menang. Ya. Seperti halnya wakama takabbar iblis ala Adam. Seperti halnya orang yang betul-betul takabur itu seperti iblis terhadap Adam. Bi anna ta'ala fadl alaihi, meskipun Nabi Adam itu diberi pengetahuan yang lebih kepada Nabi Adam oleh Allah, tapi tetap dia tidak mau fasajadu ila iblis. Tidak ada yang tunduk patuh semua makhluk ini kecuali iblis. Karena apa? Karena dia itu sombong. Maaf, dengan demikian biasanya orang kalau takabur secara tidak langsung kita tuh kan ngumpat tanda petik ya, dasar iblis biasanya kan gitu. Nah, biasanya itu. Nah, ini contohnya karena sejarahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, waqad yahmilu takabburu 'alal makhluqin 'alat takabburi 'alal khalqi. Seorang yang takabur terhadap orang lain itu bisa alat takabur 'alal khalqi bisa mendorong orang itu takabur pada Allah. Protes terus pada Allah. Tidak ridho terhadap putusan Allah. Menuntut di luar kewajaran di hadapan Allah. Misalkan itu takabur. Karena dia bisa melakukan takabur pada manusia. Imbasnya, dampaknya, dia juga bisa takabur menuju pada Allah. Contohnya ya kama fa'ala iblis. Ya, idza hamalta takabur ala Adam, ala takun ala sujud. Enggak apa-apa ya Allah. Pokoknya saya enggak mau. Saya tetap mengakui engkau Allah, tapi saya tidak mau sujud pada manusia. Nah, itu. Ya. Tapi dia mengakui Allah, debat dengan Allah. Tapi dia tetap enggak mau bersujud, berserah diri, mengakui terhadap kekhalifahan dari manusia Adam tersebut. Ini contohnya ya. Jadi awalnya dia iri terhadap Adam, tapi dia juga takabur kepada Allah karena dia tidak mau disuruh itu enggak mau. Ya, faman ra'a annahu khairun min akhi hakriyatan laha. Maka dengan demikian orang yang melihat dirinya lebih daripada saudaranya karena motivasi merendahkan dan meremehkan itu adalah orang takabur. Enggak mau, pokoknya merendahkan. Wastira'an bihi awraddan haq wa yakrikuhu. Kemudian kalau ada orang menolak kebenaran, sementara dia tahu ada kebenaran, dia enggak menolak kebenaran, sementara dia tahu ada yang benar. Dia adalah orang takabur. Faqad takabur ibadah, maka dengan demikian ia bersikap takabur kepada sesama hamba. Itu adalah tidak diperbolehkan di dalam agama. Wa man ta'addama wa anifa 'anid dhulli wal khudu'i li ta'atillah faqad takabbara 'ala Allah Ta'ala. Orang yang angkuh dan meremehkan, wa man ta'addama, dan orang yang mengagungkan dirinya, wa anfi 'anid dhulli, kemudian dia meremehkan kepada sesama makhluk, maka dia itu faqad takabbara, maka ini adalah takabur kepada Allah Subhanahu. Jadi ada tiga tingkatan ya. Awalnya dia riya, kemudian ujub, kemudian takabur. Itu tingkatannya seperti itu. Nah, dengan demikian fa aslul kibru ta'zim. Ini definisi ya, definisi.
Fa'aslul, maka pada dasarnya kibrin yang namanya takabur itu ta'zimun, itu mengagungkan diri. Itu kriteria yang pertama. Wa haqiqatul anfatin, dan pada hakikatnya kesombongan adalah sebuah kecongkaan, wal idratin wal izdira'un, dan dia adalah merendahkan orang lain, waradul haq, dan menolak kebenaran, ya ma'a ilmi bihi, padahal dia tahu ilmu itu adalah ilmu, bahwa yang dia tahu kepada orang tahu lain itu dianggap benar, tapi dia tetap tidak mau mengikuti. Ini caranya bekerjanya orang takabur itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang takabur di dalam Al-Quran disebutkan, alladzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum. Kabura maktan indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Jadi tadi disebutkan orang takabur pada muamalah bisa mempengaruhi takaburnya pada Allah. Karena kalau sudah takabur itu adalah orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bi ghairi sultanin atahum, ya tanpa alasan, nggak ada, pokoknya nggak benar kamu itu, nggak mau debat, dikasih ayat ini nggak mau, dikasih ilmu ini, ilmu sir, ilmu tauhid, ilmu muamalah, ilmu syariat, tetap nggak mau. Nah, ini prinsipnya orang takabur, ya. Kemudian ya, kabura maktan indal ladzina amanu, maka dengan demikian Allah sangat marah, murka kepada orang-orang seperti ini. Kadzalika yata'allah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Jadi hatinya itu dikunci. Wa qasat qulubuhum, sabta itu di sini nggak mau terbuka, terketik apapun terhadap kebenaran orang lain, kebenaran berdiskusi. Yang penting ada dirinya sendiri. Ini ya Bapak Ibu sekalian, yang orang-orang takabur itu dikunci hatinya karena dia tidak mau untuk menerima kebenaran orang lain. Dan Allah sangat tidak suka. Nah, dengan demikian, man a'jaba bi'ilmi takabbara ala man huwa dunahu fil ilmi wa alal ammah. Maka takabur biasanya juga berkaitan dengan bi'ilmihi, dengan ilmunya, dan akan bersikap takabur kepada orang yang keilmunya lebih rendah dan kepada orang awam. Ini hati-hati buat saya, kita semua, yang dosen, yang guru, yang mengajar, yang dai, biasanya menganggap diri kita itu adalah paling pinter, paling berilmu, kemudian merendahkan pada orang lain. Alah, cetak ilmunya. Nah, biasanya kan gitu. Itu tidak boleh. Karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dalam hal ini, ilmu yang dia miliki. Wayan, saya lanjutkan. Wayan tahiru man bi yu'allamuhu wa in wa'udha unufa. Ini. Ia mencela orang yang mengajarinya. Ya. Dia mencela. Kalau orang yang ngajar, oh kamu tuh masih kemarin sore masih kok mau ngajarin saya. Ah, itu dah. Wa in wa'udha unufa. Jika ia memberi nasihat, dia keras. Wa in wa'idha anifa. Maka dia juga kalau dia berdiskusi, ya wa in berdiskusi juga tidak menang sendiri. Wa inna amril haq lam yakbalahu. Maka kalau dia diperintah, dia tidak mau mengikuti. Pokoknya yang dirinya itu yang paling benar itu adalah orang yang takabur. Disuruh apa saja nggak mau, kecuali dirinya yang menyuruh. Kalau dia nyuruh harus diikutin, kalau dia disuruh tidak mau mengikuti. Itu adalah ciri-ciri adalah orang yang
takabur. Wa inna nadhara isdara aminuha dhihrihi. Kalau dia sedang nadhoroh, lagi sedang berdiskusi, yang meremehkan lawan diskusinya. Saya nggak mau deh, dia ilmunya begitu, nggak ada apa-apanya. Saya nggak mau diskusi, nggak mau debat. Kira-kira kan gitu ya. Itu ciri orang-orang yang bertakabur. Wayang kabidu alinnas liyabdu'u bisalam. Jadi ini yang selanjutnya itu cirinya orang takabur. Wayang kabidu alinnas. Dia pura-pura menyingkir. Oh ini kira-kira gini, ada sekerumunan. 5, 6 orang, 10 orang, dia nyingkrih dulu. Padahal ada teman yang ke-7 ya sampai ke-20 akan datang. Dia nyingkrih dulu, biar apa? Orang itu mencari dia. Ya. Untuk apa? Liyabta'ul bisalam, akan orang lain itu salam kepada saya. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bos, Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum. Padahal dia senario itu takabur, agar orang takzim, agar orang uluk salam kepada kita, itu takabur. Padahal dia nyingkrih dulu, dia menghindar dulu, kemudian orang mencari, kemudian assalamualaikum. Wah, ini salah satu modusnya seperti itu ya, modus agar orang mentakdimi ya, orang mengagungkan dirinya, itu caranya itu. Orang berbondong-bondong, kemudian dia menguluk salam atau menyampaikan salam. Wa yusakharuhum fi a'radhihi wa ya'dhabu 'ala man lam yakum bi khawaijihi. Demikian juga ia menundukkan, menekan demi meraih tujuan dirinya. Wa yusakharuhum fi a'radhihi. Pokoknya kalau punya kepentingan dia nekan orang lain. Tekan, teror, sampai tujuannya tercapai. Kira-kira banyak ya, masih seperti itu ya. Minta naik pangkat, enggak naik pangkat-pangkat, atasannya diteror. Ya, atau macam-macam lah. Ya. Caranya menekan agar cita-citanya itu tercapai. Wa ya'dhamu 'ala man yakum bi khawaijihi, kalau ia marah kepada orang kalau orang itu tidak mau memenuhi terhadap kebutuhan atau keinginannya. Adalah orang takabur, dan ini menjadi bagian dari kesalahan. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, takabur itu ya jangan dilakukan sekuat tenaga, karena Allah tidak suka. Karena apa? Orang yang seperti itu, faminal mutakabri may yajma'u baina hadhil halalil qayyihati li fardi ghuflati 'anillahi azza wa jalla. Orang yang takabur itu adalah ghaflah. Ya. Hadhil khalail qayyihati li qaratil ghaflah. Orang yang takabur itu sebetulnya ghaflah. Karena dia apa? Lupa terhadap dirinya, terhadap sesama manusia, lupa dirinya itu siapa di hadapan Allah, sehingga dengan demikian dia itu adalah orang yang lupa terhadap hakikatnya. Ini intinya orang takabur. Wa minhum may yu'amilun nas bi ba'di dzalik. Ada juga karena dia melakukan itu sesuatu yang buruk, artinya di hadapan manusia itu buruk. Nah, dengan demikian para salikin rahimahullah, saya akan tutup di dalam ada satu ayat lagi yang berkaitan dengan ilmu orang takabur tidak disukai Allah, itu adalah apa? Ini bahayanya. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini disebutkan juga di dalam kitab ini ya, dinukilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'asrifu an ayati alladzi yatakabbaru fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan, ya Allah akan memalingkan, tidak mau melihat kepada orang-orang yang takabur karena dia tidak mau terhadap
kekuasaan. Orang yang menyerahkan diri, ya, fil ardi bi ghairi haq, di muka bumi. Karena itu kan wala tamsi fil ardi maruha. Kita jangan jalan saja, tidak boleh congkak. Apalagi ini takabur di hadapan manusia, di hadapan Allah. Apa? Kemudian Allah murka. Sa'asrifu an ayati, maka Allah akan palingkan dia orang-orang seperti ini dari tanda-tanda kuasa Allah. Nah, kalau orang Allah saja sudah memalingkan kepada kita, tidak mau melihat kita, tidak mau untuk memberikan taufik hidayah pada kita, terus kita itu mau apa? Jadi gitu ya. Ini ada 3 ayat tadi yang saya sebutkan. Ada di surat An-Nahl, ada di Ghafir, dan ada di surat A'raf tadi, menunjukkan Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang takabur. Demikian, terima kasih. Semoga Allah bisa membukakan pintu hati kita, dan sedikit demi sedikit, moga-moga kita itu betul-betul bisa menahan diri agar Allah tidak menurunkan murka. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.